Di kota-kota besar Indonesia, ada loh sebuah gerakan spiritual yang lagi mengubah hidup banyak banget anak muda. Mereka nyebutnya hijrah. Tapi ini bukan sekedar tren biasa ya. Ini adalah sebuah transformasi mendalam yang bakal kita bedah bareng-bareng berdasarkan sebuah studi yang menarik banget. Coba deh bayangin sejenak gimana rasanya bermigrasi atau pindah, tapi kita nggak kemana-mana. Nggak perlu packing koper, nggak perlu pindah kota. Nah, konsep inilah yang jadi jantung dari fenomena yang mau kita telusuri hari ini. Kata kuncinya itu hijrah. Pasti udah sering dengar kan? Kalau secara sejarah, ini tuh kisah perjalanan epik Nabi Muhammad. Tapi yang luar biasa, di Indonesia sekarang, makna kata ini berevolusi. Hijrah kini jadi sebuah perjalanan batin, sebuah migrasi personal dari gaya hidup yang lama menuju kehidupan yang dirasa lebih taat. Oke, tapi gerakan ini kan nggak tiba-tiba muncul gitu aja ya. Untuk bisa ngerti, kita perlu mundur dikit nih. Lihat gambaran besarnya, yaitu gimana lanskap keagamaan di Indonesia ini berubah. Coba deh ingat-ingat, sejak era reformasi, nuansa Islami di Indonesia tuh jadi kelihatan banget di mana-mana. Masjid baru makin banyak, industri fashion muslim meledak, terus konten-konten dakwah juga membanjiri TV sampai media sosial. Nah, atmosfer kayak ginilah yang jadi lahan subur buat tumbuhnya gerakan hijrah. Dan ya, di tengah-tengah gelombang itu, lahirlah gerakan hijrah modern ini, yang populer banget di kalangan anak muda perkotaan. Nah, studi yang kita bahas ini memfokuskan lensanya pada salah satu komunitas mereka, yaitu jamaah di Masjid Nurul Iman di Blok M, Jakarta. Terus, migrasi spiritualnya ini ke arah mana sih? Kebanyakan dari mereka memilih jalan salafi. Sederhananya gini, salafisme itu sebuah gerakan yang tujuannya mempraktekkan Islam persis seperti yang diyakini diajarkan oleh Nabi dan 3 generasi pertama setelahnya. Jadi semacam upaya untuk kembali ke akar-akarnya gitu deh. Pertanyaan besarnya kenapa anak-anak muda ini tertarik ya? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, sebenarnya apa sih yang mereka cari dari gerakan ini? Dan ini yang keren, ternyata yang ikut tuh dari macam-macam kalangan loh, bukan cuma satu kelompok aja. Ada guru, desainer, mahasiswa, pengusaha, bahkan pekerja pabrik. Ini nunjukin kalau pencarian spiritual itu ternyata relevan buat banyak orang, apapun latar belakang profesi mereka. Buat sebagian orang, pemicunya itu rasa penyesalan dan keinginan buat tobat. Kayak ceritanya Arya ini. Sebuah ceramah di internet bisa jadi titik balik yang bikin dia sadar akan masa lalunya dan langsung ngasih dia tekad kuat buat buka lembaran baru. Dalam banget ya. Buat yang lain, hijrah itu jadi jalan buat menemukan kedamaian di tengah badai kehidupan. Kisah Ummu Bintan ini benar-benar nyentuh. Setelah melewati perceraian yang berat, dia justru menemukan ketenangan dan kekuatan di dalam kajian agama. Baginya, hijrah itu jadi cara buat menyembuhkan luka batin. Oke, kita udah tahu motivasinya. Sekarang kita intip yuk, gimana sih perjalanan hijrah ini benar-benar mengubah kehidupan mereka sehari-hari? Dan siap-siap ya, perubahannya ini seringkali fundamental banget. Perbedaannya kelihatan banget, mulai dari cara berpakaian yang berubah total jadi busana syar'i. Waktu luang yang dulu mungkin diisi hiburan populer, sekarang diisi dengan dengerin ceramah atau baca buku agama. Bahkan dalam urusan finansial, mereka berusaha keras buat pindah ke sistem syariah dan ngehindarin bunga bank. Lebih dalam lagi, ada beberapa praktik yang mereka anggap sebagai bid'ah atau inovasi dalam agama yang nggak ada di zaman Nabi. Jadi mereka berusaha buat ninggalin itu semua. Ini termasuk beberapa upacara adat, dengerin musik, sampai nonton film yang dianggap bisa bikin lalai dari ibadah. Nah, ada juga nih satu keyakinan unik yang ngaruh banget ke perilaku mereka di dunia maya, yaitu ain. Ini semacam penyakit mata yang dipercaya bisa muncul gara-gara rasa iri atau bahkan pujian yang berlebihan dari orang lain di media sosial. Karena takut kena ain inilah, banyak dari mereka jadi super selektif kalau mau unggah foto pribadi. Disinilah kita sampai ke inti studi ini yang paling menarik. Gimana caranya hidup dengan prinsip-prinsip yang seketat itu di tengah masyarakat modern yang majemuk? Jawabannya adalah seni berkompromi. Kisah Armanto, seorang guru, ini contoh yang pas banget. Secara pribadi, dia nggak anggap perayaan Maulid Nabi di sekolahnya itu bid'ah, tapi dia nggak mau bikin konflik. Solusinya cerdas banget. Dia tetap datang, tapi cuma ikut sesi ceramahnya aja yang menurut dia bermanfaat sambil menghindarin bagian ritual lainnya. Ini tuh semacam tarik ulur yang mereka hadapi setiap hari. Di satu sisi, ada cita-cita ideal buat hidup sesuai ajaran. Di sisi lain, ada realitas sosial yang menuntut fleksibilitas. Mereka nggak kaku, mereka bernegosiasi. Mereka cari jalan tengah biar bisa pegang prinsip tanpa harus mutusin hubungan sosial. Jadi, kalau kita lihat dari gambaran besarnya, semua ini artinya apa ya? Apa kita lagi menyaksikan wajah baru dari sebuah keyakinan yang sedang beradaptasi dengan zaman?
Kalau disimpulin, gerakan hijrah di perkotaan Indonesia ini punya karakter yang khas banget. Mereka itu adaptif, nggak kaku, tumbuh suburnya di kota, jago bernegosiasi antara keyakinan dan realitas, digerakkan oleh energi anak muda, dan pastinya melek media banget buat bangun komunitas mereka. Pada akhirnya, temuan ini benar-benar ngerusak stereotip lama tentang Salafi yang sering dianggap kaku dan eksklusif. Sebaliknya, yang kita lihat di sini adalah sebuah komunitas yang dinamis, yang secara cerdas meramu kesalehan yang mendalam dengan pragmatisme biar bisa bertahan di dunia modern. Ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup buat kita renungkan. Mungkinkah perpaduan antara kesalehan yang kuat dengan pragmatisme yang cerdas ini adalah wajah baru dari iman di abad ke-21? Sebuah cerminan gimana keyakinan terus berdialog dengan zaman yang juga terus berubah.